Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8 tentang perilaku mahabbah, khauf, raja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Pertama, perkenalkan, saya Andra Arif Putra. Ya, di sini akan menjelaskan tentang perilaku mahabbah lebih dahulu. Pertama, perilaku mahabbah. Mahabbah adalah prinsipil yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, sehingga ia patuh, tunduk, membenci sikap yang menghalangi cintanya, dan sepi hatinya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah mahabbah secara bahasa berasal dari kata ahabba, yuhibbu, mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam, khususnya kepada Allah. Jika umat Islam mencari mahabbah atau cinta murni ini kemudian berhasil mencapainya, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepadanya sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia juga berhasil mengosongkan hati dari segala-gala kecuali hanya Allah. Dalam kitab Mujam al-Falsafi, Jamil Saliba mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-baghdha, yakni benci. Konsep mahabbah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang sufi wanita terkenal, Rabi'atul Adawiyah. Menurutnya, mahabbah atau cinta yang suci murni tersebut lebih sempurna daripada rasa takut atau khauf ataupun rasa pengharapan raja, karena cinta yang suci murni tidak mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali ridhonya. Tokoh tasawuf tersebut mengatakan mahabbah merupakan cetusan dari perasaan rindu dan pasrah kepadanya, sehingga Adawiyah sendiri rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencintai Allah. Bahkan begitu cintanya kepada Allah, ia menolak untuk menikah selama hidupnya. Jika dilihat secara umum, konsep mahabbah ini sebenarnya tidak terbatas pada kecintaan kepada Allah saja, tetapi lebih luas. Konsep ini bisa berlaku bagi semua makhluk. Contohnya kecintaan seorang muslim kepada orang tuanya, kepada pasangan halalnya, hewan peliharaannya, dan lain-lain. Khauf, takut. Secara etimologi, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti ketakutan. Dalam KBBI, khauf adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir sendiri merupakan kata sifat yang bermakna takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Sedangkan takut adalah kata sifat yang memiliki beberapa makna seperti merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan datangkan bencana. Jadi khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Adapun secara terminologi sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakannya atau takut kepada siksa Allah. Menurut Imam Qurtubi, takut kepada Allah berarti takut terhadap hukumnya. Menurut khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang, sebab seseorang hanya merasa takut jika apa yang dibenci tiba dan yang dicintai sirna, dan realita demikian hanya terjadi di masa depan. Menurut Syekh Ahmad bin Zaid al-Habsyi, khauf adalah suatu keadaan yang menggambarkan kesannya hati karena menunggu sesuatu yang tidak disukai yang diyakini akan terjadi di kemudian hari. Ibu Jala berkata bahwa orang yang tidak dikatakan takut karena menangis dan mengusap air matanya, tetapi karena takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Ibnu Khaldun berkata, makna khauf menurutku adalah berdasarkan waktunya, yaitu takut yang tetap ada pada Allah saat ia dalam keadaan aman. Menurutnya, orang yang takut adalah orang yang lebih takut akan dirinya sendiri daripada hal-hal yang ditakuti syaitan. Imam Qonadi berkata, alamat daripada khauf adalah ia tidak menyakitkan dirinya dengan banyak angan. Sebagai
Sebagian arifin berkata alamat khauf yaitu beku dan hayunya hati dari kesenangan. Al-Faruji berpendapat bahwa khauf adalah suatu bentuk kegelisahan ketika seseorang memperkirakan sesuatu yang ia benci akan menimpanya. Dalam Al-Quran, kata khauf diulangi sebanyak 120 kali. Di antaranya adalah dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 21. Al-Faruji berpendapat bahwa khauf adalah suatu bentuk kegelisahan ketika seseorang memperkirakan sesuatu yang ia benci akan menimpanya. Dalam Al-Quran, kata khauf diulang sebanyak 120 kali. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Maka keluarkanlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Khauf berbeda dengan khasyah dan haibah. Khauf merupakan salah satu syarat iman dan hukum-hukumnya. Khasyah adalah salah satu syarat pengetahuan, sedangkan haibah adalah salah satu syarat pengetahuan. Makrifah. Khasyah merupakan ketakutan yang hanya diperuntukkan bagi Allah. Khasyah adalah kekhawatiran yang disertai penggangguan dan biasanya itu terjadi karena tahu dengan apa yang ia takutkan. Khasyah lebih khusyuk daripada khauf karena khasyah hanya dimiliki oleh orang alim yang mengetahui Allah. C. Raja atau berharap. Raja secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti berharap atau optimisme. Raja adalah perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Secara terminologi, raja diartikan sebagai suatu sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Imam Busairi memberikan pengertian raja sebagai keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkannya terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana halnya khauf berkaitan dengan apa yang terjadi di masa datang. Abu Abdullah bin Hafid memberikan pengertian raja sebagai senangnya hati karena melihat kemurahan yang tercinta yang kepadanya harapan dibawakan dan menganggap adanya padal sebagai tanda harapan yang pasti. Menurut Ibnu Al-Qayyim, raja menuntut 3 perkara, yaitu cinta kepada apa yang diharapkannya, takut harapannya hilang, dan berusaha untuk mencapai apa yang diharapkan. Harapan yang tidak diikuti dengan 3 perkara tersebut bukanlah raja, melainkan tamani. Tamani adalah mengangankan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Perbedaan antara raja dan tamani adalah bahwa tamani membuat orang menjadi malas. Orang yang hanya mengangankan sesuatu yang tidak akan pernah berusaha atau membulatkan tekad untuk mencapai apa yang diangankannya. Menurut Ahmad bin Asim al-Haki, tanda adanya harapan pada seorang hamba adalah manakala ia menerima nikmat anugerah ihsan, ia terilhami untuk bersyukur, penuh harap akan penuhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan penuhnya pengampun-ampunnya di akhirat. Sedangkan Syekh Al-Kirmani mengatakan bahwa tanda adanya harapan adalah taat yang baik. Ibnu Tubai menjelaskan 3 macam harapan, yaitu orang yang berharap amal baiknya diterima Allah, orang yang berharap tobatnya diterima Allah dan memperoleh pengampunan, serta orang yang berharap memperoleh pengampunan tetapi tetap terus melakukan dosa. Raja menurut Al-Tusi ada 3 macam. Raja filah, raja filsa'ah, rahmatillah, yaitu harapan yang dibutuhkannya rahmat Allah. Raja fi sawabillah, yaitu mengharapkan pahala Allah. Adapun raja di dalam mengharap pahala Allah dan harapan saat dibutuhkan kasih sayangnya bagi hamba yang berharap, maka itu semata karena ia dibukakan hatinya setelah disebutkan karunia-Nya yang besar. Ia tahu betapa mulia pemberi anugerah serta betapa pemurahnya Allah, dan ia pun berharap akan anugerahnya yang agung, sebagaimana yang telah diceritakannya dari Zunun al-Misri. Suatu saat ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya keluasan rahmat-Mu adalah yang kuharapkan di sisi amalku yang sedikit, dan aku pun bersandar pada ampunan-Mu daripada siksa-Mu." Raja merupakan salah satu sifat yang mulia, sifat terpuji atau akhlakul mahmudah dalam Islam, atau sifat mental seorang hamba yang selalu mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Raja mengakar pada kata raja yang secara harfiah memiliki arti berharap atau harap dalam
kitab Al-Hikam, raja merupakan salah satu kehendak yang harus diikuti dengan amal perbuatan, karena apabila tidak demikian maka hal tersebut hanya sebuah angan-angan belaka. Raja merupakan salah satu sifat yang mulia, sifat terpuji atau akhlakul mahmudah dalam Islam, atau sifat mental seorang hamba yang selalu mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Raja mengakar pada kata raja yang secara harfiah memiliki arti berharap. Dalam kitab Al-Hikam, raja merupakan salah satu kehendak yang harus diikuti dengan amal perbuatan, karena apabila tidak demikian maka hanya angan-angan belaka. Raja sendiri adalah sifat yang menghiasi hamba Allah ketika melakukan ibadah. Ia berharap agar mampu melaksanakan sesuatu dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ibadah diterima oleh Allah haruslah dibuktikan dengan usaha dan amal. Berusaha agar ibadah yang diterima dan sudah sesuai dan benar dengan ketentuan sunnah Nabi SAW, baik dalam niatnya maupun dalam praktiknya. Tawakal merupakan bagian ajaran Islam yang sangat penting. Tawakal menjadi satu sikap terpuji yang dianjurkan untuk dimiliki setiap umat muslim. Tawakal harus datang dari dalam hati, tidak bisa keluar dari ucapan atau lisan saja. Pengertian tawakal adalah berserah diri kepada Allah dalam agama Islam. Pengertian tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu perbuatan. Sifat tawakal menjadi salah satu penilaian tingkat keimanan seseorang muslim. Sebab tak bisa dipungkiri di berbagai situasi bertawakal mungkin jadi hal yang terasa berat dilakukan. Karena sebagai manusia biasa masih banyak hal yang tanpa disadari membuat kita tergantung pada orang lain. Meskipun dalam lubuk hati terdalam seorang muslim tentu meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Kuasa. Untuk lebih rinci berikut ini ulasan mengenai konsep tawakal bersatu keutamaan dan gizi. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu tawakul yang memiliki arti berserah dan bersabar. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah komunikasi pengertian tawakal adalah sikap berserah atas kehendak Allah dengan sepenuh hati, penuh percaya kepada Allah terhadap penderitaan, percobaan dan apapun yang terjadi di dunia ini. Sementara menurut ulama Imam Al-Ghazali mendefinisikan pengertian tawakal sebagai penyandaran diri kepada Allah sebagai satu-satunya al-wakil tempat bersandar dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya saat menghadapi kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana dengan jiwa yang tenang dan hati yang tenang. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pengertian tawakal adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh anggota tubuh. Tawakal juga bukan merupakan sebuah keilmuan dan pengetahuan. Kemudian menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, pengertian tawakal adalah amalan dan budaya menghantarkan hati dengan menyadarkan segala sesuatu hanya kepada Allah, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirimu. Sebagai salah satu sifat terpuji dalam ajaran Islam, tentu tawakal tak bisa dianggap remeh. Tawakal diyakini mempunyai sejumlah keutamaan yang berguna bagi seorang muslim yang menjalankan. Adapun beberapa keutamaan tawakal menurut pandangan Islam adalah sebagai Satu, memperoleh kecukupan dari Allah. Dua, meningkatkan keimanan. Tiga, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Empat, terhindar dari godaan setan. Jenis-jenis tawakal. Satu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata adalah menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah. Perintah tawakal dapat ditemui di beberapa ayat dalam Al-Quran. Satu diantaranya terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. Menurut ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa iman akan menjadi sempurna apabila tawakal hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua macam berikut rinciannya. A. Tawakal kepada selain Allah dalam hal
hal-hal yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah menyerahkan urusan rezeki dan pertolongan kepada arwah para kiai yang sudah wafat dan patung berhala. Hukum dari tawakal tersebut adalah haram. B. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang termasuk urusan manusia. Contohnya adalah menyerahkan masalah keamanan, perekonomian dan kesehatan kepada orang lain tanpa mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siswa dari kelompok 6 ingin bertanya contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan contoh khauf dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Rizka Aulia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa sih manfaat yang kita dapat dari memiliki sifat tawakal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, sebutkan jenis-jenis tawakal. Terima kasih. Saya Lesia dari kelompok 7 ingin bertanya bagaimana syariat Islam memandang konsep mahabbah dalam tasawuf. Terima kasih. Saya Adisha Purwani dari kelompok 10 ingin menanyakan, jelaskan bagaimana menurut Anda wujud mahabbah seorang hamba terhadap Tuhan. Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Adisya. Jelaskan bagaimana menurut Anda wujud mahabbah seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu selalu menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berada di hati kita. Dan menurut saya dengan yang terakhir, berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Rifaldi. Sebutkan contoh khauf dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu 1. Tidak pernah menyontek ketika ujian karena takut murka Allah. 2. Berusaha untuk menjauhi kemaksiat karena maksiat adalah perbuatan yang Allah benci. 3. Tidak pernah memudaratkan orang lain karena takut akan mendapat dosa. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Alesia. Bagaimana syariat Islam memandang konsep mahabbah dalam tasawuf? Dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepadanya sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga berhasil menggosokkan hati dari segala-galanya kecuali hanya Allah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safa. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari: selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah dan bersabar apabila mendapatkan musibah, selalu berdoa dan menyerah diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya, selalu berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang kita terima. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Hani. Apa jenis-jenis tawakal? 1. Tawakal kepada Allah semata. Tawakal kepada Allah semata adalah menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah. 2. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah kepada selain Allah
bertawakal dalam berusaha dan bekerja, maka hatinya menjadi lebih kuat. Allah akan membantu kita supaya terhindar dari godaan yang membujuk untuk melakukan suatu keburukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.